Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Kembali lagi dengan Islam dan Sains. Halo, saya Maida Oliarna Palupi dengan NIM 1262042036162 dari kelas TMT 6A. Tentu kita tidak asing dengan yang namanya cahaya. Setiap hari kita disinari oleh cahaya matahari dari pagi sampai sore. Bahkan malam pun cahaya bulan juga berasal dari cahaya matahari. Jadi, apa sih cahaya itu? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cahaya adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar. Dengan kata lain, cahaya adalah salah satu gelombang elektromagnetik yang dapat ditangkap oleh mata dan tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Seperti yang dijelaskan pada Quran Surah Yunus ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون, yang artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surah Yunus ayat 5. Berdasarkan Quran Surah Yunus tersebut tersirat suatu pengertian bahwa matahari yang bersinar dan bulan yang bercahaya telah ditentukan perjalanannya. Dalam pengertian ini tersirat juga suatu tantangan untuk mengetahui atau mencari berapa kecepatan perjalanan sinar dan kecepatan cahaya. Jadi, berapa sih kecepatan cahaya itu? Alam semesta memiliki batas kecepatan, dan itu adalah kecepatan cahaya. Tidak ada yang dapat bergerak lebih cepat dari cahaya. Bahkan, wahana luar angkasa terbaik sekalipun. Dikutip dari Life Science, cahaya bergerak dengan kecepatan luar biasa, yaitu 300.000 km per detik, atau setara dengan lebih dari 1 miliar kilometer per jam. Ini cukup cepat untuk mengelilingi bumi sebanyak 7,5 kali dalam 1 detik. Bandingkan saja dengan jet penumpang biasa yang membutuhkan lebih dari 2 hari untuk 1 kali mengelilingi bumi. Itu belum termasuk berhenti untuk mengisi bahan bakar ataupun singgah. Masya Allah, cepat sekali cahaya itu ya. Jadi, apakah ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya? Masih ingatkah kalian tentang peristiwa Isra Mi'raj? Semasa hidupnya, Nabi Muhammad SAW pernah melakukan perjalanan yang sangat jauh, tetapi hanya dilakukan selama 1 malam. Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan hanya itu, dirinya juga menginjakkan kaki sampai langit ketujuh.
Peristiwa yang sangat sulit diterima oleh akal ini dikenal dengan sebutan Isra Mi'raj. Kendati demikian, seorang muslim tidak boleh menolak kebenaran perjalanan Rasulullah tersebut, melainkan wajib untuk mengimaninya. Nah, dari perjalanan Nabi Muhammad yang sangat cepat itu tidak lepas dari seekor hewan tunggangan yang dikenal dengan sebutan buruk. Berdasarkan riwayat Muslim, buruk memiliki ciri-ciri tubuh berwarna putih, ukurannya lebih besar dari keledai, tetapi lebih kecil dari bagal. Dalam kitab Al-Anwarul Bahiyah dan Dzikroyat wa Munasabat dijelaskan pula bahwa buruk memiliki 2 sayap di sisi pahanya. Kedua sayap tersebut membantu untuk mempercepat langkahnya. Istilah buruk berasal dari kata barku yang berarti kilat. Dengan perubahan istilah barku menjadi buruk, Nabi hendak menyampaikan kepada kita bahwa kendaraannya itu memiliki kecepatan di atas sinar, jauh meninggalkan teknologi yang sudah kita capai di zaman sekarang ini. Para sarjana telah melakukan penyelidikan dan berkesimpulan bahwa kilat atau sinar bergerak sejauh 300 km per detik. Dengan penyelidikan yang memakai sistem paralaks, diketahui pula jarak matahari dari bumi sekitar 93 juta mil yang dilintasi oleh sinar dalam waktu 8 menit. Untuk menerobos garis tengah jagat raya saja memerlukan waktu 10 miliar tahun cahaya. Untuk mencapai jarak yang demikian jauhnya, tentu diperlukan penambahan kecepatan yang berlipat kali kecepatan cahaya. Jadi, perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai langit ketujuh merupakan perjalanan yang sangat cepat sekali, melebihi kecepatan cahaya. Jadi, kecepatan buruk bisa dikatakan melebihi kecepatan cahaya. Masya Allah. Begitulah penjelasan dari saya tentang kecepatan cahaya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.